Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ide usaha yang dapat diterima oleh pasar. Perkenalkan, nama saya Agung Nurfian Ramadan. Nama saya Karisma Nasution. Nama saya Linda Natasha. Nama saya Raffi Petin Gahak. Baiklah, kami akan mempresentasikan makalah kami. Pengertian pemasaran. Pengertian pemasaran menurut bahasa yaitu pemasaran, sedangkan marketing menurut istilah adalah memindahkan barang dari jasa ke pemasok atau ke konsumen, termaksud di dalamnya perancangan dan pembuatan produk, pengembangan, pendistribusian iklan, promosi, dan publikasi, serta analisa pasar untuk pasar yang sesuai. Pemasaran sebuah proses sosial dan manajerial yang dengan individu-individu atau kelompok-kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan mereka ingin dengan menciptakan dan saling pertukaran produk-produk nilai satu sama lain. Pemikiran atau gagasan utama. Sedangkan dalam ilmu ekonomi bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis, atau kata bisnis dari bahasa Inggris atau business, dari kata dasar basi yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Cara yang dilakukan untuk mendapatkan ide usaha. Pada dasarnya, menemukan ide bisnis tidaklah sulit, tetapi banyak pengusaha muda yang kesulitan untuk mendapatkan sebuah ide bisnis. Padahal, jika dicermati lebih lanjut, ada banyak metode yang bisa dilakukan. Berikut adalah cara yang dilakukan untuk mendapatkan ide bisnis. 1. Lakukan riset bisnis dan produk. Metode ini adalah metode terukur, di mana bisnis yang dicari itu dapat diperoleh melalui riset dan presentase yang dilakukan untuk memastikan jenis bisnis dan produk yang banyak diterima di pasar. 2. Serap ide dari masalah tiap orang. Masalah-masalah yang pada awalnya bersifat personal rupanya menjadi ide bisnis cemerlang. Contoh paling sederhana adalah usaha laundry. 3. Ikuti perkembangan tren. Tren adalah suatu yang banyak diminati oleh sekelompok orang pada suatu waktu. Karena itu, sebuah ide bisnis yang mengikuti tren dan berpeluang untuk digemari dan banyak menjaring konsumen dalam waktu cepat. Yang dapat dijadikan sumber ide bisnis. Macam-macam sumber ide yang dapat digunakan sebagai inspirasi bisnis. Memilih ide yang akan digunakan untuk memulai wirausaha memang selalu bisa membuat bingung. Padahal ide adalah cikal bakal dari konsep usaha yang akan kita bangun. Inilah alasan mengapa ide dalam bisnis itu penting. Sumber ide yang dapat digunakan sebagai referensi amat sangat banyak di sekitar kita. Sumber ide dari pekerjaan. Suatu pekerjaan yang pernah Anda tekuni pada waktu yang lalu dapat dijadikan sebagai salah satu sumber ide. Sumber ide dari kemampuan. Kemampuan yang Anda miliki bisa Anda dapatkan dari hasil belajar. Coba ingat-ingat apa hal saja yang pernah Anda pelajari sebelumnya. Sumber ide dari pengamatan. Siapa sangka pengamatan yang Anda lakukan dapat memberikan bermacam-macam sumber ide untuk memulai bisnis. Dengan mengamati apa yang terjadi di sekitar, kita dapat mengetahui peluang usaha dengan berupa berbagai macam kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Sumber ide dari hobi dan minat. Jadikan hobi dan minat yang Anda sukai sebagai sumber ide untuk berbisnis. Menggeluti bisnis yang memiliki latar belakang hobi atau minat yang kita sukai dapat membuat Anda nyaman dalam menjalaninya. Sumber ide dari pengalaman. Pengalaman merupakan guru terbaik untuk dijadikan sebagai sumber ide bisnis yang inspiratif. Cara melihat peluang pasar. Kita dapat melihat peluang pasar dengan cara mengamati konsumen. Kita harus mengetahui apa yang mereka butuhkan, perilaku konsumen dan lainnya. Dengan itu, fokus pengamatan kita adalah barang dan jasa apa yang dibutuhkan konsumen, berapa banyak yang mereka butuhkan, kualitas mana yang paling tepat. Cara untuk mendapatkan ide bisnis seperti berikut ini.
bercermin pada keterampilan yang kita miliki. Pikirkan apa yang lagi sedang diminati di dalam masyarakat saat ini yang dapat menjadi peluang bisnis. Bila kita membaca atau menonton berita secara terus-menerus dan penuh minat, kita akan menemukan betapa banyaknya ide peluang bisnis yang dapat ditemukan. Dengan mengikuti perkembangan apa yang sedang diminati dalam masyarakat di berita sambil terus melakukan aktivitas, Anda dapat mengidentifikasi tren pasar, mode baru, berita industri, dan kadang-kadang hanya ide-ide baru yang memiliki kemungkinan bisnis. Produk dan jasa itu biasanya mengikuti zaman sesuai kebutuhan. Pasar yang dimana dengan menemukan inovasi baru dan dapat mempermudah pasar dalam memenuhi kebutuhan produk. Indonesia banyak berkecimpungan di dunia bisnis, seperti membangun aplikasi, smartphone, atau tab yang sedang tren. Tambahkan nilai produk yang sudah ada. Kalau kita melihat perbedaan antara kayu mentah dan kayu jadi, merupakan contoh dari penambahan nilai produk melalui suatu proses. Saya lanjut dengan penelitian pasar. Penelitian pasar ini sangat penting mendapatkan ide dan peluang pasar dan dapat dilakukan untuk jenis usaha yang membutuhkan investasi yang cukup besar. Maka dengan meneliti pasar kita bisa tahu produk kita bisa terjual di pasar mana dan menentukan pasar itu di kota lain, pulau lain, bahkan ekspor ke negara lain. Cara memanfaatkan peluang pasar. Seperti yang kita tahu, peluang pasar itu banyak sekali dan menarik. Kita tahu bahwa di dalam kenyataan hidup tidak banyak, maka dari itu kita harus memanfaatkan secara bijak. Bahkan banyak yang meninggalkan peluang meskipun peluang-peluang itu sudah di dekatnya dengan karena kita serasa bingung untuk memanfaatkan, serta harus dimulai dari mana, padahal peluang itu hanya datang biasa saja jika kita melewatkan peluang tersebut yang menurut kita peluang usaha yang bagus tapi keburu diambil oleh orang lain. Demikian hasil presentasi makalah kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.